Selamat malam kepada Bung James selaku pengampu mata kuliah dari eksistensialisme pada semester hari ini, dan juga teman-teman saya yang telah menonton video presentasi kami. Izinkan kami mempresentasikan eksistensialisme dari Immanuel Levinas. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Benny Yohanes, yang kedua ada Gian Permana, yang ketiga ada Nail Rizky Wibowo, yang keempat ada saya sendiri, Putu Nirmala, yang kelima ada Rivaldi Yudesta, yang keenam ada Krasanda Skudeto, yang ketujuh ada Widya Tri Aulianita. Baik, sebelum kita mengenali lebih lanjut mengenai eksistensialisme dari Immanuel Levinas sendiri, kita mungkin perlu mengetahui sedikit tentang siapakah Immanuel Levinas itu. Immanuel Levinas lahir di Kaunas, di Lituania dari keluarga Yahudi pada tanggal 12 Januari 1906. Lituania termasuk bagian dari Rusia pada saat itu. Levinas dibesarkan di bawah pemerintahan Tsar, di mana di dalam daerahnya itu di mana agama Yahudi dan studi Talmud cukup kuat berakar, dan sehingga diceritakan dalam autobiografinya, Levinas dibesarkan dengan tradisi Alkitab Ibrani dan menyerap karya-karya sastra klasik Rusia, yaitu Tolstoy dan Pushkin. Pada tahun 1923, Levinas masuk di Universitas Strasbourg di Prancis. Terus pada tahun 1928 sampai 1929, dia belajar dan berguru pada Husserl di Freiburg im Breisgau. Levinas menyelesaikan studinya di Universitas Sorbonne tahun 1930 dengan disertasinya yang berjudul The Theory of Intuition in Husserl's Phenomenology. Karya tersebut merupakan usahanya di mana memperkenalkan fenomenologi Husserl di Prancis. Setahun kemudian ia memperoleh kewarganegaraan Prancis. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai Levinas, disebutkan ada dua bukunya yang cukup berpengaruh. Yang pertama, karyanya yang ditulis pada tahun 1961, yaitu Totality and Infinity, an Essay on Exteriority. Tema sentral yang dibahas dalam karya ini adalah tentang wajah. Yang kedua, karya yang ditulis pada tahun 1974, yaitu Otherwise Than Being or Beyond Essence, yang membahas tentang tanggung jawab. Di samping dua karya di atas, ada beberapa karya Levinas, yaitu Affects and Infinity, Existence and Existence, dan menemukan eksistensi bersama Husserl dan Heidegger, serta humanisme manusia lain, dan yang terakhir tentang Maurice Blanchot. Selanjutnya kita berbicara mengenai what is being. Selama ini kita terbiasa mendengar kata eksistensialisme, eksistensialis, eksistensi, dan eksis. Namun secara unik, Immanuel Levinas mendeskripsikan apa yang ia pisahkan antara eksistensi dan eksisten. Apa yang membedakan kedua term ini? Mengapa ada dualitas semacam ini? Kemudian ia menuju pertanyaan, apa itu ada atau being? Bagaimana keterikatan antara being pada penderitaan dan bebannya sebagai eksisten. Eksisten ialah subjek eksistensi. Eksisten merupakan being yang mengalir, dapat juga dikatakan yang becoming, yang sedang menjadi. Ia ada bersama atributnya, yaitu eksistensi. Being berada pada pergerakan. Being menemukan dirinya dipengaruhi. Keterpengaruhan ini terlihat bila eksisten mengalami keraguan atau keengganan. Berada di dunia ialah dengan adanya keraguan-raguan, jarak dalam mengada, dan kondisi kelelahan. Bagaimana eksisten menghayati dirinya? Menurut Levinas, sesuatu yang tampak asing olehnya merupakan fakta bahwa adanya eksistensi. Karena being mempertanyakan, being ialah pengalaman. Ia ada di dalam keterasingannya. Sifatnya yang asing inilah yang memicunya untuk memahami dirinya. Seperti metafor Levinas pada bahwa being berada dalam keterasingannya, ada pepatah bahwa
Hidup ini penuh dengan lelah dan dengan beban, kesesakan, kepedihan, dan penderitaan. Manusia sebagai eksisten tidak mungkin lepas dari taram-taram itu. Being bersifat kompleks dan rumit, tidak sesederhana seperti apa yang kita kira. Karena hanya pergerakan eksistensinya yang mampu menghadapi jalan berliku di depan dan apa yang ia pahami dalam dirinya. Pemahaman dalam diri ini menunjukkan kata kerja reflektif, yaitu ia berada dalam dirinya. Ia adalah eksisten yang mampu memahami dirinya dengan situasi keterasingannya dan bertindak dalam eksistensi untuk mengatasi keterasingannya. Oleh karena itu, manusia dapat mengambil sikap dengan menghargai atau penghargaan pada eksistensinya. Inilah yang disebut Levinas sebagai perjuangan untuk kehidupan. Ia melebihi dan melampaui segala hal yang dapat memuaskan kebutuhan, di mana perjuangan dititik beratkan untuk mengatasi beban being di dalam eksistensinya. Ide fundamental ini ialah kepemilikan, yaitu perjuangan untuk kehidupan. Sekarang kita masuk ke bagian instan dari pemikiran Levinas. Pemikiran Levinas dalam konsep eksistensialismenya dari awal mulanya sangat kental sekali dengan penggunaan konsep waktu. Waktu dipahaminya sebagai given in the world dan melekat dalam pergerakan eksistensi itu sendiri. Bagaimana eksisten menanggung bebannya di masa kini. Bagaimana keterkaitannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Bagaimana eksisten dalam kondisi temporalnya. Dia pula membuat konsep baru mengenai keterhubungan eksisten dengan waktu, yaitu instan. Instan ialah masa kini. Dia juga ada di masa lalu dan yang ada di masa yang akan datang dalam bentuk instan lainnya. Bekerjanya penetapan posisi diri, keterikatan identitas dalam mengada sebagai pemilik diri dan menjadi eksisten juga merupakan proses yang menghasilkan kehadiran dan masa kini. Namun, masa kini dalam dorongan eksistensi memutus hubungan terhadap transmisi masa lalu, menutup dirinya dan mencari dirinya sendiri. Hal ini merupakan beban absolut atas adanya, bahwa dia ada, masa kini memiliki bentuk instan, penanggung atas keseluruhan beban Anda. Instan berada padanya dan tidak memunculkan masa depan. Instan tidak hanya menginterupsi transmisi dari masa lalu, masa depan pula ikut tertahan keadaan lelahnya atau fatigue masa depan. Cara berada dari instan ialah menjadi masa kini. Ketak perhinggaan waktu atau keabadiannya diinterupsi dan dimulainya kembali dialektika waktu, yaitu penegasian terhadap masa lalu di dalam penundaannya. Masa kini ialah situasi ada, di mana tidak hanya ada secara umum, tetapi ada subjek, karena masa kini menunjuk hanya pada dirinya. Dimulai oleh dirinya yang mengubah arah masa depan itu. Instan itu menghentikan. Masa kini ialah perhentian. Bukan karena ia ditertahan, tetapi karena ia menginterupsi dan menghubungkan kembali durasi yang ia datangi. Interupsi itu adalah penetapan di dalam tindakan, di dalam durasi. Eksisten menjadi sadar atas tindakan kewaktuannya tersebut. Sebelum kita menghubungkan instan yang mendahului atau mengikutinya secara mandiri, instan merupakan tindakan eksistensi itu sendiri. Setiap instan ialah permulaan, sebuah kelahiran. Instan ialah sebuah relasi, sebuah pendahuluan meski relasi ini tidak menunjuk pada masa depan atau masa lalu. Instan sebagai permulaan, qua beginning, dan kelahiran merupakan relasi dengan ada. Bila pada Descartes terdapat keberlanjutan kreasi, maka tidak bagi instan. Ia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ia tidak dinamis, ya. Dalam karya tulisnya Malebranche, instan dimengerti sebagai perjuangan eksisten. Dalam kekurangannya yaitu reduksi terhadap ketiadaan. Selanjutnya Levinas memberi metaforanya di dalam tidur sebagai bagian dari konsep instan. Di sini objek pengetahuan tidak berkonfrontasi dengan subjek, melainkan mendukungnya, dan dukungan itu berarti bersandar pada dasar di mana subjek menempatkan dirinya sebagai subjek. Berada pada tempat sebagai dasar merupakan keteguhan masa kini, yaitu usaha untuk dalam mengambil posisi. Usaha dan kerja sebagai artikulasi instan menunjukkan pada usaha dan penekanan posisi sebagai basisnya. Pengambilan posisi adalah sesuatu yang berbeda dari semua aksi dan kerja yang terarah pada dunia. Di dalam mengambil posisi, menyokong usaha tidak hanya sebagai resistensi, tetapi juga sebagai basis. Subjek tidak eksis sebelum ia mengambil posisi. Aksi tidak hanya dalam kehendak atau willingness, tetapi posisi dalam dirinya sendiri. Aksi yang terarah pada dunia kemudian dapat memunculkan kelelahan secara serentak menuju masa depan. Usaha instan memuat sesuatu yang lebih. Usaha instan mengungkapkan sebuah subjeksi yang mengkompromikan kebebasan kita. Kerja manusia dan usaha mensyaratkan komitmen terhadap keterlibatan antara satu sama lain. Ketugas ialah beban kita. Manusia bekerja keras dalam kerja yang berliku-liku dan di sana ada kepasrahan. Meski demikian, semua usaha kebebasan mengungkapkan sebuah takdir, yaitu kelelahan dan penderitaan. Kelelahan tidak muncul sebagai pendamping fenomena, tetapi seperti usaha disergap oleh kelelahan, kemudian bangkit dalam usaha instan, namun ia terjatuh kembali padanya. Akan tetapi, instan yang akan datang berhubungan dengan masa kini dan masa lalu. Apa yang telah berlalu bukan sesuatu yang terlewati, melainkan apa yang datang ke masa lalu. Bersifat definitif dan tak terhindar. Sensasi masa lalu di masa kini ada karena sensasi masa depan. Ini merupakan keterhubungan dan kewaktuan. Adanya sensasi masa lalu di masa kini karena adanya sensasi masa depan.
Masa depan tidak hanya ancaman yang segera terjadi dalam pendekatannya menuju ketiadaan sebagai bagian dari masa depan. Tidak semua masa depan yang bersifat mengejutkan adalah malapetaka. Untuk bertindak bukan memperjelas sensasi atas apa yang akan datang, melainkan menyiapkan diri di masa kini untuk menghadapinya. Bukan membuat berhenti mencemaskan ketiadaan, melainkan ekspektasi atas sesuatu yang lain. Pesona atau daya pikat masa mendatang tidak dihadirkan karena ada bertendensi kepada ketiadaan. Bagi Levinas, pesona masa depan itu secara esensial merupakan pesona pengampunan. Apa itu esensi masa depan? Esensi masa depan ialah harapan. Harapan ialah sensasi kemungkinan atas sebuah permulaan yang baru. Spiro Spen, sepanjang ada waktu, maka ada harapan. Waktu ialah janji dan sebuah harapan. Masa depan tidak hanya berpindahan dari yang bersifat aktual keluar dari momentumnya, seperti setiap tindakan dan setiap rasa bersalah. Masa depan yang terlihat secara esensial memisahkan antara yang aktual dengan masa depan. Ada ketidakberlanjutan. Instan merupakan pembuka, permulaan, dan instan lainnya merupakan permulaan yang baru. Instan berada pada pergerakan eksistensi yang bersifat temporal. Levinas setuju pada Heidegger pada masalah ini, bahwa pergerakan temporal dari eksistensi membawa arti dan keberhargaan keberhargaan pada dunia dan ada dari dirinya sendiri. Perhatiannya atas masa depan yang kemungkinan akan datang dan ketiadaan yang pasti akan datang membuat kesementaraan pada eksistensi kita sendiri. Keadaan sementara atau temporal tidak hanya berarti kecemasan dan kesedihan bersama kerisauannya yang terus-menerus dan hanya secara pasti menghadapi ketiadaan, melainkan eksistensi temporal dalam formula eksistensialis. Berarti pula ekstatis, yaitu kegembiraan luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah perjuangan subjek dalam perjalanannya, menggunakan kekuatannya sendiri, sehingga hidup ini merupakan kesementaraan itu. Kesementaraan inilah yang merupakan kebahagiaan. Keunikan pemikiran Levinas dalam konsep eksistensialisme tidak hanya eksisten dalam tindakannya saja, melainkan apa yang ia rasakan di dalam kesadaran eksistensi yang bersifat pasif, yaitu kelelahan atau fatigue dan kelambanan atau indolence yang merupakan kondisi yang dialami oleh eksisten. Tidak hanya sebatas kecemasan, melainkan sikap eksisten yang dapat dikatakan sebagai tidak otentik karena rasa ingin membuang tiap beban eksistensinya. Tetapi hal ini merupakan fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ini bukan permasalahan otentik atau tidak otentik, melainkan bagaimana proses eksisten dalam perjuangannya. Jadi langkah eksisten ini tidak kemudian berhenti pada titik kelelahan dan kelambanan karena pada prinsipnya eksisten selalu berada dalam proses menjadi. Lelah dan lamban dimengerti sebagai mental content, seperti halnya dalam berpikir, merasakan, dan berkeinginan. Term ini dipakai ketika kita memberi karakteristik atas peristiwa yang dialami oleh eksisten. Tetapi biasanya kita menganggap peristiwa ini sebagai pinggiran saja, sehingga ketika kita merefleksikan peristiwa ini, kita menjadi bingung karena ketidakjelasan latar belakang peristiwa tersebut. Membawa mereka sebagai hal yang direfleksikan berarti mensituasikan mereka di dalam gelombang kesadaran sebagai realitas jiwa untuk mengetahui sebabnya. Sebagai properti kedua, sebagai atribut atas substansi jiwa, dan dapat pula sebagai instansi penolakan. Penafsiran peristiwa penolakan merupakan perasaan takut sebelum eksistensi membentuk dirinya. Di sana ada keberadaan keletihan atau weariness, yaitu kondisi letih atas segala hal dan semua orang, dan di atas semuanya yaitu kelelahan yang dirasakan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan keletihan ialah bukan bentuk partikular dari kita atau lingkungan sekitar kita, karena mereka menyembuhkan, melainkan mereka selalu menonjol dan kejam. Dalam keletihan, kita ingin melarikan diri dari eksistensi kita untuk melihat indahnya langit. Hal yang paling utama atas seluruh keputusan saat menjadi lelah akan segala hal dan semua orang adalah berarti ada kemungkinan ia ingin melepaskan diri dari eksistensinya. Bila terjadi penolakan, berarti ia berada pada kondisi letih. Keletihan dengan semua adanya mengakibatkan penolakan untuk eksis. Kita dapat melupakan keletihan dengan senyuman. Hal ini mengalir dalam pengurangan beban, dan di sana terdapat sedikit kegembiraan. Namun, usaha ini menjadi sia-sia belaka karena di dalam keletihan, ia sebagai pengingat atas komitmen untuk eksis dengan semua keseriusan dan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Tanggung jawab dari perjanjian mengingatkan kita pada sesuatu yang tak dapat dihindari, yaitu one must atau seseorang harus. Hal ini menghidupkan kebutuhan untuk bertindak, dan keletihan adalah kemustahilan menolak kewajiban utama serta menunjukkan eksistensi itu sendiri. Kelamanan bukanlah kemalasan maupun beristirahat. Kelamanan secara esensial berkaitan erat dengan keperluan tindakan, seperti kelelahan atau fatigue. Kondisi ini melibatkan sikap dalam bertindak. Namun sebelum memuncak dalam sikap yang dalam bertindak, titik tolak bermula dari kondisi kelamanan, yaitu penundaan dalam pengambilan keputusan. Ini bukan sekedar tidak mengambil keputusan untuk sementara karena ada diliputi dengan keputusan yang harus dia buat. Tetapi kelamanan bukan merupakan ketakutan. Kelamanan berarti ketidakmungkinan ada untuk memulai. Kelamanan mempengaruhi permulaan. Kelamanan sebagai tindakan undur diri sebelum bertindak ialah keraguan sebelum bereksistensi. Sebuah kelamanan tentang mengada. Kelamanan ialah penolakan sementara dalam menghadapi tindakan. Sebuah ketidakmungkinan untuk memulai menunjuk pada pernyataan diam dalam diri. Kelamanan membuat
seseorang tak berdaya, letih, kelambanan membebani kita, merundungi kita dengan kejemuan. Permasalahan dalam bertindak di mana kelambanan menahannya bukan merupakan permasalahan psikologis dalam kesakitannya, tetapi sebuah penolakan sementara untuk mengambil alih, untuk menyelesaikan, untuk terlibat di dalamnya. Kelambanan itu berarti tidak mengambil sikap dan tanpa kegembiraan, keengganan untuk bertanggung jawab atas eksistensinya. Ada menghadapi kelelahan dan tidak menyukai kondisi eksistensinya ini. Ia secara diam menolak terbebani. Dalam kelambanan, ada secara temporal menolak beban eksistensinya. Levinas menyatakan bahwa kenyataan yang pahit bila kita melarikan diri atas apa yang melekat dengan eksistensi, memang melekat dengan eksistensinya. Apa yang esensial dari kelambanan ialah terletak pada permulaan dalam tindakan, yaitu titik tolak, sebagai titik tolak. Ini jalan ada untuk berbalik ke masa depan, tetapi kelambanan menyebabkan penundaan atas masa depan. Di dalam tragedi ada, kelambanan menampakkan diri secara mendalam. Ada mengalami keletihan karena masa depan. Keletihan mengindikasikan bahwa di masa depan eksisten tidak mungkin berada di dalam kondisi soliter. Meskipun usaha dapat mengeluarkan kondisi lelah, ia dapat jatuh kembali padanya. Apa yang kita sebut sebagai ketegangan di dalam usaha dibentuk dalam suasana dualitas antar peningkatan dalam usaha dan kelelahan. Pergerakan dalam perjuangan tentunya direalisasikan berkebalikan dengan situasi kelelahan, yaitu dalam resiko. Tetapi di dalam usaha harus segera berhasil melampaui keputusasaan dari kelelahan dan kecenderungan untuk melepas segala-galanya. Gambaran atas dualitas ini dalam fisika sebagai dua vektor yang bergerak dalam arah yang berlawanan, di mana pergerakan usaha diserang oleh kelelahan, di mana ia menahan lajunya usaha. Tetapi untuk apa kelelahan yang berbentuk tadi ini padahal terdapat pencapaian atas usaha secara bebas adalah pilihan perjuangan, yaitu dengan adanya takdir, maka resistensi terhadap permasalahan dalam usaha menjadi masuk akal. Takdir yang kita bicarakan memang dimungkinkan, tetapi keputusasaan sebagai ada yang terbatas. Tetapi usaha dapat menjadikannya pemenang dan seimbang pada realitas bahwa kita menghadapi permasalahan. Usaha dan bermain keduanya berhubungan secara istimewa. Ada usaha di dalam permainan yang dimainkan hingga selesai dan melampaui usaha, dan di mana kita hidup mengeluarkan jarak pisah antara usaha dan pencapaiannya, di mana ada kemungkinan untuk menikmati apa yang tidak ditelatar belakangi motif. Tetapi dalam instan pula, usaha terdapat penundaan, perlu penanganan serius dan terdapat kelelahan. Namun tidak pernah dalam kegiatannya kegembiraan dikesampingkan. Hal ini dapat disadari bahwa kesenangan atas terpenuhnya tugas, keberaniannya atau heroisme dalam berkorban dan keterlibatannya dalam kesulitan bertindak ialah untuk mengambil alih masa kini. Aksi merupakan esensi subjek, seseorang yang kuat sebagai manifestasi terpenting dari eksisten. Selanjutnya berkaitan dengan finite freedom. Levinas menolak pandangan tradisional bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, sehingga kemudian lahir finite freedom atau kebebasan terhingga. Akar finite freedom ini adalah intensionalitas yang dimaksudkan bahwa kebebasan manusia terbatas oleh tanggung jawab moral. Intensionalitas nggak cuma berkaitan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang objek atau bagaimana kita berinteraksi dengan dunia secara umum. Jadi intensionalitas itu lebih luas dari itu, melibatkan interaksi antara individu satu dengan individu lain, atau subjek satu dengan subjek lain, atau mungkin objek lain. Yang artinya, kebebasan sejati bagi Levinas itu nggak bisa ditemukan ketika kita mengabaikan orang lain, justru dalam kemampuan kita untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam hubungan dengan mereka. Bagi Levinas, tanggung jawab moral ini melampaui kepentingan pribadi dan egois. Kita nggak bisa milih untuk mengabaikan tanggung jawab kita terhadap orang lain hanya karena kita pengen ngejar kebebasan pribadi atau kebahagiaan individu aja. Sebaliknya, kita harus menerima kewajiban moral kita untuk memperhatikan dan merespon kebutuhan orang lain, bahkan jika itu membatasi kebebasan kita sendiri. Nah, Levinas menggambarkan finite freedom ini melalui analogi cahaya. Cahaya mewakili keberadaan yang terjadi saat kita melihat objek atau orang lain. Ketika kita melihat sesuatu, cahaya memancar dari objek tersebut dan mencapai mata kita, sehingga kita dapat melihat dan mengenali objek tersebut. Cahaya ini mengungkapkan diri mereka sendiri, keberadaan mereka sebagai subjek yang independen dengan hak, nilai, dan martabat mereka sendiri. Ini adalah momen pengalaman etis yang mendahului pengetahuan rasional kita tentang objek atau orang lain. Pengalaman etis ini mengajak kita untuk merespon dan bertanggung jawab terhadap orang lain, mengakui keberadaan mereka, dan kewajiban moral kita terhadap mereka. Nantinya, kebebasan ini berakhir pada harapan. Harapan dalam pemikiran Levinas
mengacu pada harapan yang kita letakkan pada orang lain sebagai subjek, dan bagaimana harapan ini membentuk tanggung jawab moral kita terhadap mereka. Kita berharap bisa memperbaiki masa lalu, sementara harapan di masa depan itu untuk perjuangan kita di masa kini. Masuk ke dalam pembahasan there is. Definisi there is merupakan kondisi yang menyebabkan eksisten menjadi kabur dan menyisakan nihilisme atau ketidakberartian dalam dirinya. Saat berinteraksi, bersosialisasi dalam keseharian, kita pasti melibatkan pemikiran dan emosional. Contohnya, kita merasakan bahagia karena dipuji atau merasa senang saat bercandaria dengan teman. Tetapi terkadang juga timbul perasaan sedih atau hampa, tetapi kita sendiri tidak tahu mengapa merasa hampa. Bahkan kita tidak merasakan diri ini sebagai diri kita yang sebelumnya. Emmanuel Levinas mencoba mengkonsepsikan perasaan hampa, kekosongan, kondisi yang mendalam tersebut di dalam pemikiran eksistensialismenya yang disebut sebagai eksistensi tanpa eksisten. Karya Emmanuel Levinas, Ethic and Infinity, dalam Conversation with Philip Nemo, bergerak dari pernyataan apa itu ketiadaan. Ketiadaan bukan murni tiada. Kondisi ketiadaan hadir di masa kini dan secara absolut tidak bisa dihindari. Ketiadaan terjadi di dalam malam yang bersifat sunyi, impersonal, atau terjadi begitu saja tanpa subjek yang menciptakannya dan sulit untuk diketahui dan dipahami. Kondisi ini disimbolkan sebagai malam yang bersifat mencekam, insomnia, ketiadaan, kesunyian, bahkan kekosongan. Levinas membuat metafora mengenai insomnia. Insomnia merupakan gangguan yang menyebabkan penderitanya kesulitan untuk tidur. Ketika mengalami insomnia, seseorang akan merasakan kesunyian dan kehampaan. Di balik kesunyian atau perasaan hampa yang dirasakan saat insomnia, ada sesuatu yang tampak seperti kehadiran monoton yang membawa kita ke dalam insomnia. Ruang nokturnal menyediakan arti atas akses kita terhadap ada. Ruang nokturnal juga mengantarkan kita untuk melampauinya. Untuk melampauinya, kita harus menjadi sadar atas keterlemparan kita keluar dari there is. Sesuatu yang tidak diketahui itu merupakan hal yang esensial. Sesuatu yang masuk dan bergabung ke dalam subjek atau diri seseorang yang menghadirkan situasi yang mencekam. Mencekam merupakan pergerakan di mana situasi akan membongkar kesadaran atas subjektivitasnya. Namun, bukan menghadirkannya ke dalam ketidaksadaran, tetapi melemparkannya pada kewaspadaan impersonal. Subjek terbongkar subjektivitasnya dengan kekuatan yang ada dalam mendapatkan eksistensi pribadi. Sehingga dapat kita simpulkan, kehampaan atau kekosongan tidak perlu ditiadakan. Justru, kehampaan dan kekosongan merupakan hal yang menjadi bukti eksistensial seseorang. Oke, setelah panjang lebar mendengar penjelasan dari kawan-kawan saya tadi berkaitan dengan teknis pemikiran eksistensialisme dari Levinas, sekarang kita tiba pada kesimpulan ya. Nah, setidaknya saya di sini mencatat ada 6 poin kesimpulan dari pemikiran eksistensialisme Levinas ini. Yang pertama adalah kelelahan dan kelambanan eksisten menunjukkan bahwa eksisten menerima bebannya. Yang dimaksud di sini adalah Levinas ingin menekankan bahwa eksistensi manusia itu tidaklah mudah ya. Kelelahan dan kelambanan yang dirasakan oleh individu adalah bukti ya bahwa mereka menerima beban dan tanggung jawab yang sudah inheren, yang sudah melekat pada keberadaan mereka ya. Nah, contohnya di dalam pengalaman hidup tentunya manusia seringkali tuh merasa terbebani oleh berbagai macam kewajiban, tuntutan, dan tantangan yang mereka harus hadapi seperti itu. Dan yang kedua adalah eksisten harus memikul beban ya, sebagai titik tolak atau turning point untuk berjuang sebagai responsibel atau tanggung jawab dalam pendiriannya. Nah, Levinas juga menambahkan gitu, eksistensi manusia melibatkan tanggung jawab yang tak terhindarkan, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama tadi, bahwa tanggung jawab tersebut tidak inherent di dalam manusia gitu. Dan artinya individu tidak dapat menghindar dari beban-beban atau tanggung jawab itu ya. Nah, sebaliknya mereka harus menerima dan mengambilnya sebagai turning point atau titik tolak untuk menghadapi exercise dari life ya, atau tantangan hidup. Nah, di sini juga tanggung jawab juga bisa berupa positif karena bisa mendorong manusia untuk terus memperjuangkan makna dalam kehidupan mereka. Dan poin ketiga adalah kelelahan dan kelambanan bukanlah tanda ketidakotentikan, melainkan atau tetapi sebagai kondisi alienasi atau keterasingan yang menimbulkan refleksi diri di dalam kesadaran. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa
kelelahan dan kelemahan ini kan bukanlah indikator ya dari ketidakautentikan manusia, tetapi sebaliknya. Kondisi ini mencerminkan ya alienasi atau keterasingan yang mendasar dalam eksistensi manusia. Dan kondisi ini, keterasingan ini atau alienasi ini memicu refleksi perenungan diri ya, dan kesadaran tentang hakikat manusia atau keberadaan manusia, sehingga memaksa individu ya untuk terus mempertanyakan dan merenungkan arti hidup mereka ini. Dan yang keempat adalah eksisten memiliki hubungan erat dengan kemewaktuan. Nah, Levinas ini juga mengaitkan eksistensi manusia dengan kondisi keberadaan dalam waktu yang terbatas gitu. Manusia tidak memiliki kendali penuh atas masa lalu atau masa depan, melainkan hanya menghidupi pada momen ini. Kemewaktuan ini memperkuat urgensi untuk mengambil responsibel tanggung jawab dan bertindak di dalamnya. Kelima, Levinas memahami kebebasan sebagai pergerakan masa depan dengan datang ke masa kini dalam bentuk harapan di dalam perjuangan eksisten. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Levinas melihat ada dimensi waktu yang melibatkan masa depan dan masa kini, dan ia sebut sebagai kebebasan. Nah, kebebasan sejati ditemukan dalam harapan dan perjuangan keberadaan atau eksistensial manusia dalam menghadapi tantangan dan beban. Tentunya individu diharapkan dapat merangkul harapan untuk masa depan yang jauh lebih baik dan bertindak dengan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang teguh. Dan yang terakhir adalah situasi mencekam ini bukan berarti eksisten terjatuh selamanya, tetapi sebagai turning point untuk menyadari bahwa eksisten pada dasarnya bisa menguasai kembali. Meskipun situasi eksistensial yang mencekam dapat mengancam individu, Levinas di sini menekankan bahwa ini seharusnya tidak berarti kehancuran atau kegagalan total. Nah, sebaliknya, situasi ini harus dianggap sebagai turning point atau titik tolak untuk mengembalikan kendali atas diri sendiri. Di sini juga individu harus menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan mengambil tanggung jawab atas hidup mereka yang sudah inherent di dalam tubuh manusia. Nah, pada intinya, berkaitan dengan kesimpulan ini, saya juga ingin mengatakan bahwa Levinas di sini menekankan pentingnya tanggung jawab, kesadaran akan keberadaan dan perjuangan moral dalam menghadapi tantangan eksistensial. Ia juga mengajak individu untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka dan mengembangkan hubungan yang peduli terhadap orang lain, yang menjadikan etika sebagai landasan utama dalam pengalaman eksistensial.